terima kasih ya sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak, walaupun akhir-akhir ini lagi banyak pikiran. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Saya berharap kamu bisa merasa nyaman saat kamu bercerita. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Iya kak, saya bersedia. Baik. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini kelelahan menjalani kuliah sambil bekerja gitu kok. Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya ingin memahami apa yang sedang kamu alami. Jadi saya kuliah sambil kerja part time di minimarket. Awalnya saya merasa semuanya tuh masih biasa aja dijalanin, tapi sekarang rasanya semakin berat gitu kak. Apa yang berubah dibandingkan sebelumnya? Tugas kuliah tuh bisa banyak banget, terus juga jadwal kerja juga semakin padat, jadi kayak berulang gitu ya kak. Alasan kamu memilih bekerja sambil kerja? Saya ingin membantu orang tua, terus membayar kuliahnya tuh sendiri, terus memenuhi kebutuhan saya sendiri aja gitu. Berarti bekerja merupakan keputusan yang memang kamu ambil dengan pertimbangan tertentu ya? Iya kak, saya tidak ingin terlalu membebani orang tua. Saya bisa memahami alasan itu. Lalu apa yang membuatmu merasa mulai kelelahan? Saya sering pulang kerja malam sampai kosong, badan saya capek banget semuanya. Akhirnya tugas kuliah saya nggak dikerjain, jadi numpuk ditunda. Setelah ditunda, apa yang biasanya terjadi? Tugas jadi menumpuk. Kadang saya tuh baru ngerjain sehari sebelum deadline gitu tuh. Bagaimana hasil tugas yang dikerjakan dengan terburu-buru? Nggak maksimal, nilai juga semakin turun. Apa yang kamu rasakan ketika melihat nilaimu menurun? Kecewa sih sama diri sendiri. Selain nilai, apakah ada hal lain yang terdampak? Saya sering mengantuk di kelas karena pulang malam. Bagaimana respon dosen atau teman-temannya? Dosen pernah negur, tapi itu karena saya terlihat tidak fokus. Teman-teman juga sering bilang saya kelihatan capek. Ketika mendengar komentar itu, apa yang kamu lakukan? Saya malu, tapi saya juga bingung harus bagaimana. Apakah pernah terpikir untuk berhenti bekerja? Betul kak, pernah, tapi saya tidak tega ya, penghasilan dari kerja cukup membantu keluarga. Jadi di satu sisi kamu ingin mempertahankan pekerjaan, tetapi di sisi lain kamu juga ingin kuliah tetap berjalan dengan baik. Betul kak. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini kamu merasa terjebak di antara dua tanggung jawab yang sama-sama mempunyai. Iya, saya merasa tidak bisa menjalankan keduanya dengan baik. Menurut kamu, apa masalah utama yang paling mengganggu saat ini? Saya nggak bisa ngatur waktunya. Apa yang membuat kamu mengatakan seperti itu? Karena saya tiap harinya tuh waktunya kurang, mau belajar nggak sempet, mau istirahat juga kurang. Kalau kondisinya terus berlangsung, menurut kamu apa yang bakal terjadi? Saya takut nilai saya semakin jelek. Saya takut lulusnya tepat waktu. Hal itu terdengar cukup mengkhawatirkan bagimu ya? Iya kak, saya benar-benar menikmatinya. Memikirkannya. Sorry kak. Sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang paling kamu inginkan di situasi ini?
Saya ingin tetap bisa bekerja, tapi karena kuliah saya juga semakin berantakan sih Kak. Kalau keinginan itu bisa tercapai, apa yang akan kamu apa yang akan kamu ubah dalam hidup kamu? Pastinya sih lebih tenang ya, nggak ada lagi tuh dikejar-kejar tugas setiap hari. Selain itu, saya juga pengen nilai saya membaik, terus bisa lulus tepat waktu. Seberapa penting tujuan itu buat kamu? Penting banget sih Kak. Orang tua saya berharap saya bisa segera lulus. Jadi tujuanmu bukan sekadar menyelesaikan tugas, tetapi juga ingin bertanggung jawab terhadap kerja dan pekerjaan yang sudah kamu pilih. Iya Kak, saya ingin bisa menjalankan keduanya dengan baik. Terima kasih sudah bercerita dengan jujur. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat bahwa kamu memiliki tujuan yang jelas. Pada sesi berikutnya, kita akan melihat apa saja yang selama ini sudah kamu lakukan dan apakah itu membantu mencapai tujuan tersebut. Jadi saya bersedia Pak. Ilin, tadi kamu menyampaikan bahwa ingin tetap bekerja, tetapi juga ingin kuliah berjalan dengan baik. Sekarang, saya ingin mengetahui bagaimana kegiatanmu sehari-hari. Bisa kamu ceritakan? Biasanya saya kuliah dari pagi sampai siang. Setelah kuliah selesai, apa yang kamu lakukan? Saya makan sebentar, lalu bersiap buat bekerja. Jam berapa biasanya kamu mulai bekerja? Jam 4 sore. Sampai jam berapa? Biasanya selesai sih sampai jam 10 malam. Kadang kalau rame bisa lebih dari jam segitu. Setelah pulang kerja nih, apa yang kamu biasa lakukan? Sampai kos saya mandi, makan, kalau lapar ya makan, terus istirahat. Apa kamu sempat mengerjakan tugas setelah pulang kerja? Jarang Pak, badan saya udah capek banget buat kerja. Kalau begitu, kapan biasanya kamu mengerjakan tugas? Biasanya kalau sudah benar-benar mepet sama deadline. Apa yang membuatmu memilih menunggu sampai mendekati batas pengumpulan? Saya selalu pikir besok masih ada waktu, tapi ternyata besoknya sibuk lagi deh. Jadi kamu sering merasa masih punya waktu? Iya, pada kenyataannya enggak. Bagaimana dengan hari libur kerja? Saya kadang memanfaatkannya untuk tidur lebih lama karena kelelahan. Kadang baru mengerjakan tugas, tapi sering juga dipakai untuk berkumpul dengan teman-teman gitu Bu. Menurut kamu, apakah selama ini waktu luangmu sudah dimanfaatkan secara maksimal? Kalau dipikir-pikir belum sih ya Kak. Apa yang biasanya menghabiskan waktumu selain kuliah dan bekerja? Saya sering scrolling sosmed sebelum tidur. Kira-kira berapa lama? Bisa sampai 2 jam tanpa terasa. Apa yang kamu rasakan saat bermain media sosial? Rasanya kayak lebih rileks, terus seolah-olah lupa sama tugas. Setelah selesai bermain media sosial, bagaimana perasaan kamu? Setelah main sosmed di HP tuh jadi pikiran lagi karena tugas belum selesai. Jadi rasanya sama sebentar ya. Iya benar. Apa kamu pernah mencoba membuat jadwal harian? Pernah, tapi bertahannya cuma 2 hari. Apa yang membuat jadwal itu nggak berjalan? Saya kurang disiplin. Kalau ada teman ngajak keluar atau ada kerjaan tambahan, jadwal langsung berantakan ya. Ketika jadwal berubah,
Apa yang biasanya kamu lakukan? Saya langsung menyerah, nggak lanjutin lagi. Jadi sekali berubah, kamu merasa jadwal itu sudah tidak berguna ya? Betul Kak. Bagaimana dengan tugas kelompok? Saya sering merasa tidak enak sama teman kelompok saya. Kadang telat ngirim bagian tugas saya. Apa yang mereka katakan? Mereka nggak marah sih, tapi kayak saya tuh merasa ngerepotin mereka aja. Perasaan itu membuatmu bagaimana? Saya jadi merasa beban. Selama menjalani semua aktivitas, apakah kamu pernah meluangkan waktu untuk mengevaluasi kegiatan kamu? Jujur belum pernah. Ketika merasa lelah, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasinya? Saya pilih tidur atau scroll dumping. Scrolling dumping. Apakah itu membuat masalah selesai? Menurut kamu, apa yang paling banyak menguras waktu kamu? Selain bekerja, saya rasa kebiasaan menunda dan bermain sosmed. Bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal itu? Saya baru sadar ternyata ada waktu yang sebenarnya bisa saya manfaatkan. Saya menghargai kejujuran kamu menyadari kebiasaan sendiri merupakan langkah awal yang penting. Ya Kak, selama ini saya lebih sering menyalahkan keadaan daripada melihat kebiasaan saya sendiri. Menurut kamu, apakah hal yang masih bisa kamu kendalikan di situasi ini? Cara saya menggunakan waktu masih bisa saya ubah. Baik, itu menjadi hal penting. Lalu kita bahas lebih lanjut. Ya Kak, saya ingin bisa belajar mengubah kebiasaan saya. Setelah kita membahas kegiatan kamu sehari-hari, sekarang saya ingin mengajak kamu melihat kembali pilihan-pilihan yang selama ini kamu ambil. Menurut kamu, apakah cara yang selama ini kamu lakukan sudah membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu? Saya dipikir belum. Apa yang membuatmu merasakan belum? Karena saya kuliah sambil kerja dengan baik, tapi kenyataannya nilai saya jadi semakin turun. Jadi ada perbedaan antara tujuan yang kamu inginkan dengan hasil yang kamu dapatkan. Iya, benar Pak. Menurut kamu, apa penyebab utamanya? Saya kurang bisa mengatur dan pekerjaan. Saat kamu memilih menunda tugas, apakah keputusan itu menekankan kamu dengan tujuan untuk lulus tepat waktu? Tidak, saya salah menjawabnya. Bagaimana dengan kebiasaan scrolling media sosial selama 1-2 jam setiap malam? Nggak membantu sih Kak. Apa dampaknya buat diri kamu? Waktu istirahat jadi kurang, terus tugas nggak selesai deh. Ketika kamu mengatakan tidak punya waktu, menurut kamu apakah benar-benar tidak ada waktu atau ada waktu yang belum dimanfaatkan dengan baik? Saya rasa ada, tapi belum saya memanfaatkannya dengan baik. Contohnya apa? Kayak saya sebelum berangkat kerja atau sebelum tidur, sebenarnya bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas saya sedikit kecil. Bagus. Kamu mulai melihat adanya kesempatan untuk berubah. Iya, saya baru sadar setelah menceritakannya. Menurut kamu, siapa yang bertanggung jawab terhadap cara kamu menggunakan waktu setiap hari? Saya sendiri. Bagaimana perasaan kamu saat mengatakan hal itu? Awalnya sih rasanya berat, tapi emang kenyataannya dalam konseling realitas, kita percaya bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bertindak
Bagaimana pendapat kamu tentang hal itu? Saya setuju, jadwal kerja mungkin sulit diubah, tapi cara saya mengatur waktu masih bisa saya pilih. Kita ketahui kamu apakah bekerja part-time adalah penyebab utama masalah kamu? Tidak sepenuhnya. Lalu apa yang menjadi penyebab utamanya? Cara saya mengelola waktu dan kebiasaan menunda. Jadi pekerjaan bukan musuh kamu, melainkan cara kamu menyikapi pekerjaan itu yang perlu diperbaiki. Ya, kalau kamu terus mempertahankan kebiasaan yang sekarang, bagaimana kondisimu untuk 6 bulan ke depan? Mungkin saya akan kewalahan, terus nilai saya juga semakin turun, bahkan bisa telat lulus. Apakah itu yang kamu inginkan? Enggak mau. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mulai mengubah kebiasaan kamu sedikit demi sedikit? Iya, saya bersedia. Menurut kamu, perubahan harus dimulai dari siapa? Dari diri saya sendiri sih. Mengapa bukan dari dosen, tempat kerja, atau orang lain? Karena kan mereka nggak bisa waktu hidup saya ya. Terus yang jalani semuanya juga saya. Saya senang mendengar jawaban itu. Artinya kamu mulai menyadari tanggung jawab kamu terhadap pilihan yang kamu ambil. Ya Kak, selama ini saya nggak terlalu sering menyalahkan keadaan. Tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan setelah menyadari hal tersebut. Saya ingin memperbaiki kebiasaan saya. Baik, pada tahap berikutnya kita akan menyusun rencana yang realistis sesuai dengan kemampuan kamu agar perubahan itu benar-benar bisa dilakukan. Baiklah, saya siap menyusun rencana itu. Ririn, sekarang kita sudah mengetahui tujuan kamu dan juga kebiasaan yang selama ini menghambat kamu. Menurut kamu, perubahan apa yang paling mungkin kamu lakukan mulai hari ini? Saya ingin membuat jadwal keseharian saya. Bagus, seperti apa jadwal yang ingin kamu buat? Saya mulai mencatat jam kuliah, jam kerja, terus waktu khusus untuk mengerjakan tugas. Menurut kamu, apa waktu yang paling memungkinkan untuk belajar? Kalau pagi sebelum berangkat kuliah, sekitar 1 jam sebelum berangkat kerja. Apakah waktu itu realistis untuk kamu jalankan? Menurut saya realistis sih Kak. Realistis ya. Selain membuat jadwal, apalagi yang akan kamu lakukan? Saya akan mengerjakan tugas nyicil, tidak menunggu sampai deadline. Bagaimana caramu agar tetap konsisten? Saya akan menentukan target harian, walaupun hanya 1 tugas atau berapa halaman gitu. Tapi saya juga tetap mengerjakannya. Menurut kamu, apa yang perlu dikurangi agar waktumu lebih efektif? Kurangin jam scrolling. Kira-kira berapa lama batas waktu yang akan kamu berikan untuk menggunakan media sosial? Mungkin 30 menit setiap malam. Bagaimana jika muncul keinginan untuk bermain lebih lama? Saya akan ingat tujuan awal saya, lulus tepat waktu dan mempertahankan pekerjaan tanpa mengorbankan kuliah. Bagus. Menurut kamu, apa tujuan itu cukup kuat untuk memotivasi kamu? Cukup kuat karena saya pengen membanggakan orang tua saya. Siapa yang bisa mendukung kamu menjalankan rencana ini? Mungkin teman dekat saya kali ya Kak. Dia juga sering mengingatkan kalau saya mulai tunda tugas terus. Apakah kamu bersedia meminta bantuannya? Iya, nanti saya akan minta dia untuk paling mengingatkan saya. Bagaimana dengan pihak tempat kerja? Apakah ada kemungkinan mengatur jadwal jika sedang menghadapi ujian? Saya rasa bisa. Selama ini saya belum pernah nyoba berdiskusi dengan supervisor.
kamu bersedia mencobanya jika memang diperlukan? Ya, saya akan mencoba berbicara. Saya akan mencoba berbicara dengan supervisor saya. Dari semua rencana yang sudah kita buat, mana yang akan kamu mulai lebih dahulu? Membuat jadwal harian dan mulai mengerjakan tugas per hari. Kapan kamu akan mulai? Mungkin mulai malam ini, habis pulang dari kampus. Bagaimana tingkat keyakinan kamu untuk menjalankan rencana ini jika dinilai dari angka 1 sampai 10? 8. Mengapa kamu memilih angka 8? Karena saya benar-benar ingin berubah. Terus juga saya masih khawatir kalau rasa malas itu bakal datang lagi. Itu hal yang wajar. Kalau suatu hari kamu tidak berhasil menjalankan jadwal, apa yang akan kamu lakukan? Saya nggak akan langsung menyerah, tapi saya akan memperbaiki. Bagus. Jika suatu kesalahan tidak berarti semua kamu gagal. Iya, tapi akan saya terus lanjutkan. Setelah mengikuti tes konseling ini, apa hal yang penting yang kamu pelajari? Saya belajar kalau masalah saya bukan karena kerjaan, tapi karena saya belum bisa mengatur waktu dengan baik. Apakah ada hal lain yang kamu sadari? Saya juga sadar bahwa perubahan harus dimulai dari diri saya sendiri, bukan dari keadaan yang berubah. Saya senang mendengar itu. Menurut saya, kamu sudah menunjukkan kemampuan bertanggung jawab terhadap pilihan. Saya merasa lebih lega setelah bercerita. Saya juga mengapresiasi keterbukaan sama sesi ini. Tidak semua orang berani mengakui kesulitannya dan mencari bantuan. Saya berharap saya bisa lebih disiplin lagi. Saya percaya perubahan membutuhkan proses yang terpenting adalah kamu tetap berkomitmen menjalankan rencana yang sudah dibuat. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal. Pada pertemuan berikutnya kita bisa melihat kembali perkembangan kamu. Apakah rencana ini berjalan dengan baik atau perlu disesuaikan? Baik, Pak, saya siap. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan? Cukup sih, Pak, nggak ada lagi. Saya rasa semuanya ingin saya sampaikan sudah disampaikan. Baik, terima kasih atas kepercayaan kamu selama proses konseling hari ini. Saya berharap kamu bisa menjalankan komitmen yang telah kamu buat. Dan terima kasih juga, Pak, karena sudah mendengarkan dan membantu saya menemukan solusi. Sama-sama, Ririn. Semoga rencana yang sudah kamu dapat berjalan dengan baik. Tetap semangat menjalani kuliah dan pekerjaan. Amin. Makasih banyak, Pak. Baik, kalau begitu sesi konseling kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.